Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mata kuliah analisis laporan keuangan mengenai menganalisis aktivitas operasi chapter 6. Kami dari kelompok 4. Nama saya Wulandari dengan NIM 2019 1211033. Saya Tika Yukuswandari dengan NIM 2019 12 11 003. Saya Endang Setiarini dengan NIM 2019 12 11 049. Pengukuran pendapatan. Pendapatan ekonomi. Yang pertama ini sama dengan arus kas bersih ditambah perubahan nilai sekarang dari arus kas masa depan. Yang kedua, termasuk komponen berulang dan tidak berulang, membuatnya kurang berguna untuk memperkirakan potensi penghasilan di masa mendatang. Penghasilan permanen. Yang pertama juga disebut dengan kekuatan penghasilan berkelanjutan atau penghasilan berkelanjutan atau dinormalisasi. Yang kedua, perkiraan pendapatan rata-rata stabil yang diharapkan diperoleh perusahaan selama hidupnya. Yang ketiga, mencerminkan fokus jangka panjang. Yang keempat, berbanding lurus dengan nilai perusahaan. Yang kelima, berdasarkan akuntansi aktual. Dan yang terakhir ini menderita kesalahan pengukuran yang timbul karena distori akuntansi. Next. Pengukuran dua komponen utama pendapatan akuntansi. Yang pertama ada pendapatan atau keuntungan, beban atau kerugian. Pendapatan dan keuntungan. Pendapatan diperoleh arus kas masuk atau prospektif arus masuk uang tunai dari operasi. Keuntungan diakui arus masuk atau prospektif arus masuk uang tunai dari non-operasi. Pendapatan diharapkan terutang dan keuntungan tidak berulang. Beban dan kerugian. Beban terjadi arus kas keluar, prospektif arus keluar atau alokasi arus keluar masa lalu dari operasi, dan kerugian adalah penurunan dalam perusahaan aset bersih yang timbul dari non-operasi. Beban dan kerugian ini adalah sumber daya yang dikonsumsi, dihabiskan, atau hilang dalam mengejar pendapatan dan keuntungan. Next. Alternatif. Dua jurusan dimensi pendapatan. Yang pertama beroperasi versus tidak beroperasi. Yang kedua berulang versus tidak berulang. Motivasi oleh kebutuhan untuk memisahkan komponen permanen dan sementara. Pengukuran laporan laba rugi alternatif. Batasan pemasukan secara luas dianggap sebagai ukuran pendapatan atau garis bawah. Pendapatan komprehensif termasuk sebagian besar perubahan ekuitas yang dihasilkan dari sumber non-pemilik. Ini sebenarnya adalah ukuran pendapatan paling bawah adalah proksi akuntan untuk pendapatan ekonomi. Selanjutnya ada penghasilan berkelanjutan, tidak termasuk pas luar biasa, efek kumulatif perubahan akuntansi, dan efek operasi yang dihentikan dari laba bersih. Dan yang terakhir penghasilan inti terkecuali semua item yang tidak berulang dari laba bersih. Pendapatan operasional versus non-operasional. Pendapatan operasional yaitu mengukur pendapatan perusahaan yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Di sini ada 3 aspek penting dari pendapatan operasional. Yang pertama hanya berkaitan dengan pendapatan yang dihasilkan dari operasi. Yang kedua berfokus pada pendapatan untuk perusahaan, bukan hanya untuk pemegang ekuitas. Berarti pendapatan dan pengeluaran pembiayaan tidak termasuk. Dan yang terakhir ini hanya berkaitan dengan aktivitas bisnis yang sedang berlangsung, yaitu hasil dari operasi yang dihentikan tidak termasuk. Selanjutnya ada pendapatan non-operasional, termasuk semua komponen laba bersih dikecualikan dari pendapatan operasional.
di mana berguna untuk memisahkan komponen non-operasional yang berkaitan dengan pembiayaan dan investasi. Item tidak berulang. Yang pertama itu ada item luar biasa, 2 segmen yang dihentikan, ketiga perubahan akuntansi, 4 biaya restrukturisasi, dan yang terakhir ada item khusus. Item tidak berulang. Kriterianya di sini sifatnya tidak biasa dan jarang terjadi. Contohnya, kerugian yang tidak diasuransikan dari korban besar seperti gempa bumi, badai, dan tornado, kerugian dari pengambilan alihan dan keuntungan, dan kerugian dari penghentian hutang lebih awal. Pengungkapan dan akuntansi diklasifikasikan secara terpisah dalam laporan laba rugi, dikecualikan saat menghitung pendapatan permanen, termasuk saat menghitung pendapatan ekonomi. Operasi yang dihentikan. Akuntansi ada 2. Yang pertama, laporan laba rugi untuk 2 tahun sekarang dan sebelumnya disajikan kembali setelah mengecualikan dampak dari operasi yang dihentikan. Dan yang kedua, keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan dilaporkan secara terpisah setelah dikurangi pajak. Dilaporkan dalam 2 kategori, yaitu yang pertama laba rugi operasi dari operasi yang dihentikan sampai tanggal pengukuran, dan yang kedua ini keuntungan dan kerugian pada pelepasan. Untuk analisis operasi yang dihentikan sesuai dengan pendapatan saat ini dan masa lalu untuk menghilangkan efek dari operasi yang dihentikan. Yang pertama, perusahaan mengungkapkan info ini selama 2 tahun terakhir dan saat ini. Yang kedua, untuk tahun-tahun sebelumnya. Cara info ringkasan yang disajikan kembali atau pengungkapan sukarela lainnya. Lalu yang B ini berhati-hati saat melakukan analisis antar waktu, yaitu menyesuaikan aset dan kewajiban untuk menghapus operasi yang dihentikan dan mempertahankan keuntungan atau kerugian kumulatif dari operasi yang dihentikan dalam ekuitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rini. Perubahan akuntansi. Jenis perubahan akuntansi yang pertama adalah perubahan prinsip akuntansi melibatkan peralihan dari satu prinsip ke prinsip lainnya. Pengungkapannya meliputi yang pertama ada sifat pembenaran untuk perubahan, yang kedua pengaruh perubahan pada pendapatan saat ini dan laba per saham, yang ketiga ada efek kumulatif dari penerapan retroaktif perubahan pendapatan dan EPS untuk tahun laporan laba rugi. Selanjutnya ada jenis perubahan akuntansi. Yang kedua adalah perubahan estimasi akuntansi melibatkan perubahan dalam estimasi akuntansi yang mendasari. Yang pertama, permohonan prospektif, yaitu perubahan dicatat dalam periode sekarang dan masa depan. Dan yang kedua yaitu mengungkapkan efek pada pendapatan saat ini dan EPS. Menganalisis perubahan akuntansi. Yang pertama yaitu apakah kosmetik dan tidak menghasilkan arus kas. Yang kedua ada dapat lebih mencerminkan realitas ekonomi. Yang ketiga dapat mencerminkan manajemen laba atau bahkan manipulasi. Yang selanjutnya ada analisis perbandingan dampak atau apple to apple. Selanjutnya ada mempengaruhi pendapatan ekonomi dan permanen. Mempengaruhi pendapatan ekonomi dan permanen dibagi menjadi 2, yaitu untuk pendapatan permanen menggunakan metode baru dan abaikan efek kumulatif, dan yang kedua untuk pendapatan ekonomi evaluasi perubahan untuk menilai apakah mencerminkan kenyataan. Item khusus transaksi dari peristiwa yang tidak biasa atau jarang terjadi. Tantangan untuk analisis yaitu sering kali sedikit perpaduan GAAP, implikasi ekonomi atau kompleks, sifat diskretionary, melayani tujuan manajemen laba. 2 tipe utamanya yaitu kerusakan aset atau penghapusan, dan yang kedua biaya restrukturisasi.
Biaya restrukturisasi yaitu biaya biasanya terkait dengan perubahan besar dalam bisnis perusahaan. Contoh perubahan besar ini termasuk yang pertama reorganisasi ekstensif, yang kedua ada divestasi unit bisnis, yang ketiga ada mengakhiri kontrak dan usaha patungan, selanjutnya ada menghentikan lini produk, penghematan pekerja, omset manajemen, penghapusan digabungkan dengan investasi dalam aset, teknologi, atau tenaga kerja. Akuntansi untuk perkiraan biaya program restrukturisasi. Yang pertama ada tetapkan provisi atau kewajiban untuk perkiraan biaya. Selanjutnya ada bebankan perkiraan biaya ke pendapatan saat ini dan biaya aktual melibatkan penyesuaian terhadap provisi pada saat terjadinya. Menganalisis item khusus. Yang pertama yaitu pungutan khusus sering kali menarik lebih sedikit investor perhatian dengan asumsi mereka tidak berulang dan tidak bertahan. Yang kedua ada manajer termotivasi untuk mengklasifikasikan ulang operasi biaya sebagai biaya satu kali khusus. Yang ketiga ada ketika analisis mengabaikan biaya yang diklasifikasikan ulang tersebut, itu mengarah pada perkiraan biaya operasional yang rendah dan melebih-lebihkan nilai perusahaan. Penyesuaian laporan laba rugi. Yang pertama, yaitu pendapatan tetap mencerminkan profitabilitas perusahaan dalam keadaan normal. Yang sebagian besar biaya khusus merupakan biaya operasional yang perlu tercermin dalam pendapatan permanen. Tagihan khusus yang seringkali mencerminkan pernyataan yang meremehkan dari pengeluaran atau investasi masa lalu untuk profitabilitas masa depan. Yang kedua yaitu pendapatan ekonomi mencerminkan efek pada ekuitas semua peristiwa yang terjadi dalam periode tersebut, yaitu seluruh jumlah biaya kasus sudah termasuk. Penyesuaian neraca. Neraca setelah biaya khusus sering kali lebih mencerminkan realitas bisnis dengan melaporkan aset mendekati realisasi bersih nilai-nilai. 2 poin perhatiannya, yaitu yang pertama, mempertahankan provisi atau bersih terhadap ekuitas. Jika analisis kelangsungan hidup, maka pertahankan. Yang kedua, jika analisis nilai likuidasi, maka offset terhadap ekuitas. Yang kedua yaitu penghapusan aset secara konservatif, mendistorsi aset dan liabilitas nilai-nilai. Pengakuan pendapatan. Yang pertama yaitu kegiatan mendapatkan penghasilan secara substansial telah selesai dan tidak diperlukan upaya tambahan yang signifikan. Yang kedua yaitu risiko kepemilikan secara efektif diteruskan ke pembeli. Yang ketiga, pendapatan dan biaya terkait diukur atau diperkirakan dengan akurat. Yang keempat, ada pendapatan diakui secara normal menghasilkan peningkatan uang tunai, piutang, atau surat berharga. Yang kelima yaitu transaksi pendapatan sudah dekat panjang dengan pihak independen. Yang terakhir ada transaksi tidak tunduk pada pencabutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tika. Beberapa situasi pengakuan pendapat khusus adalah yang pertama, pendapatan saat hak pengembalian ada, pendapatan waralaba, pengaturan pembiayaan produk, pendapatan berdasarkan kontrak, metode presentasi penyelesaian, metode kontrak lengkap. Pendapatan diterima di muka atau jumlah pendapatan yang masih belum diakui muncul di neraca sebagai kewajiban. Next. Next, Rini. Pendapatan penting untuk penilaian perusahaan, perjanjian kontrak berbasis akuntansi, tekanan manajemen untuk mencapai ekspektasi pendapatan, kompensasi manajemen terkait pendapatan, penilaian opsi saham.
Analis harus menilai apakah pendapatan mencerminkan realitas bisnis. Di sini ada dua, menilai resiko transaksi, menilai resiko kolektibilitas. Keadaan yang memicu pertanyaan tentang pengakuan pendapat meliputi penjualan aset atau operasi yang tidak menghasilkan kas untuk mendanai bunga atau dividen. Kurangnya modal ekuitas, adanya kewajiban kontingensi. Next. Biaya ditangguhkan, biaya yang timbul tetapi ditangguhkan karena memang demikian diharap bermanfaat untuk masa depan. Pertimbangan 4 kategori biaya ditangguhkan ada penelitian dan pengembangan, biaya perangkat lunak komputer, biaya dalam industri ekstraktif, yang terakhir miscellaneous lainnya. Next. Akuntansi untuk R dan D bermasalah karena yang pertama, ketidakpastian yang tinggi tentang potensi keuntungan, jangka waktu antara aktivitas R dan D dan penentuan kesuksesan, sifat tak berwujud dari sebagai besar aktivitas R dan D, kesulitan dalam memperkirakan masa manfaat di masa depan. Karenanya, akuntansi AS membutuhkan biaya R dan D saat terjadi hanya biaya bahan, peralatan, dan fasilitas yang alternatif penggunaan di masa depan yang dikapasitasi sebagai aset berwujud. Benda tak berwujud yang diberi dari orang lain untuk kegiatan litbang dengan penggunaan alternatif di masa depan. Bila kapasitasi masalah akuntansi ini merupakan dengan dihadapi dengan program pelatihan karyawan, promosi produk, dan periklanan. Biaya di industri ekstraktif. Biaya pencarian dan pengembangan sumber daya alam penting untuk industri ekstraktif termasuk minyak, gas, logam, batu bara, dan mineral, bukan logam. Dua sudut pandang antara dasar, yaitu tampilkan full cost semua biaya, produk dan non-produktif, terjadi dalam pencarian sumber daya dikapasitasi dan diamortisasi ke pendapatan sebagai sumber daya diproduksi dan terjual. Yang kedua, pandangan supaya yang berhasil, semua biaya yang tidak menghasilkan penemuan sumber daya secara berlangsung, tidak memiliki manfaat di masa depan dan harus dibebankan pada saat terjadinya diresepkan untuk perusahaan penghasil minyak dan gas. Next. Keuntungan karyawannya, kenaikan tunjangan kerja selain gaji dan upah, beberapa manfaat tambahan tidak diberikan pengakuan penuh atau tepat waktu. Absen yang dikompensasi, kontrak kompensasi yang ditangguhkan, hak apresiasi saham, paket saham junior, opsi saham karyawan. Next. Opsi saham karyawan. ESO adalah bentuk populer dari kompensasi intensif. Alasannya meliputi meningkatkan kinerja karyawan, melaraskan insentif karyawan dan perusahaan, dipandang sebagai sarana untuk kekayaan, alat untuk menarik pekerja berbakat dan giat,
tidak memiliki efek arus kas langsung, tidak berlaku catatnya biaya. Fakta opsi. Opsi untuk membeli saham dengan harga tertentu pada atau setelah tanggal di masa depan. Yang kedua, harga pelaksanaan adalah harga pemegang hak untuk membeli saham. Harga latihan sering kali ditetapkan sama dengan harga saham pada tanggal pemberian. Yang keempat, tanggal vesting adalah tanggal paling awal karyawan dapat berolahraga pilihan. In the money when stock harga lebih tinggi dari olahraga harga. Out of the money saat harga saham kurang dari harga latihan. Next. Menentukan ilusi laba per saham. ESO dalam uang adalah sekuritas dilutif dan pengaruhi EPS terdilusi. ESO out of the money adalah sekuritas anti-dilutif dan tidak mempengaruhi EPS terdilusi. Menentukan biaya kompensasi. Yang pertama, tentukan biaya ESO yang diberikan. Yang kedua, amortisasi biaya selama periode vesting. Next. Biaya bunga. Bunga kompensasi atas penggunaan uang, kelebihan uang tunai yang dibayarkan di luar uang atau pokok dipinjam. Suka bunga ditentukan oleh karakteristik risiko pinjaman. Beban bunga ditentukan oleh suku bunga, pokok, dan waktu. Next. Analis minat. Yang pertama, uang bunga utang kontroversial dengan mengabaikan biaya hak istimewa konversi. Yang kedua, laba per saham dilusian menggunakan jumlah saham yang dapat diterbitkan jika terjadi konversi hutang konversi. Yang ketiga, analis memandang bunga sebagai biaya periode, tidak dapat dikapasitasi. Yang keempat, perubahan suku bunga pinjaman perusahaan jika tidak dilepaskan oleh tren pasar menunjukkan perubahan risiko. Next. Akuntansi pajak penghasilan. Diidentifikasi jenis dan jumlah perbedaan temporer serta sifat dan jumlah setiap jenis kerugian operasi dan akuntansi kredit pajak. Ukur total kewajiban pajak tangguhkan untuk perbedaan temporer kena pajak. Hitung total aset pajak tangguhkan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dana kumulasi rugi operasi. Ukur aset pajak tangguhkan untuk setiap jenis kredit pajak yang diteruskan. Mengurangi aset pajak tangguhkan dengan tunjangan penilaian. Selanjutnya dibacakan oleh Ulan. Selanjutnya pembahasan soal exercise 54. Perusahaan Spelman mengakuisisi 90% dari perusahaan Moray dalam kombinasi bisnis. Pertimbangan total disetujui, tetapi sifat pasti dari pembayaran Spelman belum ditentukan sepenuhnya. Ini kombinasi bisnis dicatat sebagai pembelian. Diharapkan pada tanggal bisnis kombinasi, nilai wajar akan melebihi nilai buku aset Monroe. Dikurangi kewajiban. Spelman keinginan untuk menyusun laporan laba rugi konsolidasi yang mencakup laporan keuangan Moray. Yang tanyakan di sini, yang pertama ini jelaskan bagaimana metode
akuntansi untuk kombinasi bisnis mempengaruhi apakah goodwill dilaporkan. Yang B, jika goodwill dicatat, jelaskan cara menentukan jumlah goodwill-nya. Yang C, dari sudut pandang konseptual, jelaskan mengapa laporan keuangan konsolidasian harus disiapkan. Dan yang terakhir, dari sudut pandang konseptual, identifikasi kondisi yang diperlukan terlebih dahulu sebelum laporan keuangan dikonsolidasikan sudah disiapkan. Untuk jawaban dari exercise 54, yang jawaban A-nya, dalam akuntansi pembelian, goodwill dilaporkan jika harga pembelian melebihi nilai wajar aset bersih, berwujud, dan tidak berwujud yang diperoleh. Dan untuk jawaban yang B-nya, semua aset berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi yang diperoleh baik secara individu atau berdasarkan jenis dan kewajiban yang diasumsikan dalam kombinasi bisnis, baik ditampilkan atau tidak dalam laporan keuangan More, harus diberikan sebagian dari biaya More. Normally, sama dengan nilai wajar pada nilai akuisisi. Kemudian, selisih lebih biaya More atas jumlah yang ditetapkan ke aset berwujud dan tidak berwujud teridentifikasi yang diperoleh dikurangi kewajiban yang diasumsikan dicatat sebagai goodwill. Yang C, untuk jawaban yang C, laporan keuangan konsolidasian harus disiapkan untuk menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi dengan cara yang lebih berarti daripada dalam laporan terpisah. Pernyataan seperti itu seringkali lebih berguna untuk tujuan analisis. Dan yang terakhir untuk jawaban yang D, kondisi pertama yang diperlukan untuk konsolidasi adalah kontrol, yang biasanya dibuktikan dengan kepemilikan hak suara mayoritas. Sebagian aturan umum kepemilikan oleh satu perusahaan. Secara langsung atau tidak langsung, lebih dari 50% dari suara saham perusahaan lain yang beredar merupakan persyaratan yang diperlukan untuk konsolidasi. Selanjutnya, soal problem 54. Buri Corporation mengakuisisi 80% dari Bowman Company senilai 40 juta dolar pada tanggal 1 Januari tahun 6 pada masalah 54. Pada saat akuisisi, Bowman memiliki total aset bersih dengan nilai wajar 25 juta dolar selama bertahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun ke-6 dan 31 Desember tahun ke-7. Bowman melakukan laba rugi bersih dan membayar dividen seperti yang ditunjukkan di sini. Di sini di tahun ke-6 ada net income, loss-nya ada 2 juta dolar, dividen paid-nya 1 juta dolar, dan tahun ke-7-nya net income-nya sebesar 600, loss-nya 600 ribu dolar, dividen paid-nya 800 dolar. Selisih lebih harga akuisisi atas nilai wajar aset bersih yang diperoleh dialihkan ke itikat baik. Karena goodwill memiliki umur tidak terbatas, maka goodwill tidak diamortisasi. Yang ditanyakan di sini, yang pertama ini ada hitung nilai investasi Buri di Bowman Co. pada tanggal 31 Desember tahun 7 di bawah ekuitas metode. Yang kedua, didiskusikan kekuatan dan kelemahan laporan laba rugi dan neraca dalam merefleksikan ekonomi, substansi transaksi ini, dan kegiatan bisnis selanjutnya dengan menggunakan metode ekuitas. Next. Untuk jawaban problem 54, di sini ada compute, jawaban A-nya ada compute the carrying value of Bu for year 2007 as follow. Computation for carrying value, particular, ada carrying value of investment as at 1 Januari sebesar 40 juta 800.
Selanjutnya di add-nya ada share in net loss-nya sebesar $600 dikali 80%, yaitu dapat $480.000. Less-nya dividen reserve $800.000 dikali 80%, hasilnya $640.000. Maka akan dihasilkan carrying value of investment sebesar $39.640.000. Therefore, the carrying value for 2007 is $39.680.000. Working note-nya di sini ada compute the carrying value of book for year 2006 as follow. Computation for carrying value, partikularnya ada purchase cost for 2006 sebesar $40 juta, total purchase cost-nya sebesar $40 juta, add-nya ada share in net income sebesar $2 juta dikali dengan 80%, maka hasilnya $1.600.000. Less-nya ada dividend receive $1 juta dikali 80% sebesar $800 loss, maka didapat carrying value of investment-nya sebesar $40.800.000. Therefore, the carrying value for 2006 is $40.800.000. Explanation: the carrying value for year 2006 dan 2007 have been computed adding the share in net income for 2005 and deducting the share in dividend from the total purchase cost or carrying value for 2006 of the investment. Next. Untuk jawaban yang B-nya, di sini berdasarkan metode ekuitas, nilai carrying investasi dinaikkan atau diturunkan atas dasar keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan. Ini adalah kelemahan utama metode. Jika metode konsolidasi diikuti, maka akan tercermin nilai real dari investasi. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.